nambah ya Pak Victor ya, gitu tuh ya. Bisa kalau memang sudah jadi masuk di channel, jadi siapa Mm-mm. aja bisa akses nantinya Bu, Bisa nambah akses nambah kan. nambah. Heeh. Iya. Iya bisa akses ya emang itu bagus untuk anak-anak yang ini kan program pemagangan itu adalah anak-anak fresh graduate. Fresh graduate S1 yang dibayarin oleh pemerintah. Jadi perusahaan yang menerima mahasiswa itu untuk bukan mahasiswa udah lulusan, mereka fresh graduate yang masih nganggur, yang sudah lulus setahun sampai kalau nggak salah maksimum 2 tahun atau 3 tahun lah. Itu untuk magang, itu gajinya UMR dibayarin oleh pemerintah. Oh, Makanya banyak sekali perusahaan yang ikut. Nah, It's Pak 19 Victor kalau mau hours. ikut perusahaannya boleh daftar loh. oh Nanti ada gitu. gelombang kedua kalau nggak salah. Itu daftarnya di Stream-stream mana Bu? di Kepnaker aja. Nanti masuk aja di situ. Nanti cari informasi kapannya aku lupa ya. Nanti pakai akan ada gelombang ke. Ini sudah gelombang yang kedua. Jadi nanti ada gelombang yang ketiga. Hmm, Lumayan kan? Dapat iya. free anak-anak mahasiswa dan itu diseleksi Pak. Oh Jadi gitu. kita bisa milih. Bapak bisa pilih. Anaknya nggak asal aja di drop-drop gitu nggak. Jadi Bapak perusahaan Bapak mendaftar di Kepnaker. Nanti dari Kepnaker akan kasih announcement ke anak-anak itu, mereka akan ngirim lamaran ke tempat Bapak. Nanti bayar apa gajinya itu OMR-nya dibayarin sama pemerintah, Oh, sama Kemenaker. Jadi paling ya kalau perusahaan itu mau ngasih uang makan gitu aja boleh lah ya, tapi ya. gajinya sudah UMR-nya itu dibayarin sama pemerintah. Saya sempat Lumayan ditawari tuh. Bu, ada salah satu perusahaan dari ini programnya Kemhan. Jadi Oh, Kemhan. ah, Kalau ah, ini Kemenaker. Oke. Kemhan itu menyediakan untuk magang, nanti disesuaikan sama kebutuhan perusahaan. Nah kemarin seperti itu. Nah, terus Jadi mau kenapa nggak? nggak Cuma ambil? saya nggak tahu nih orang ini saya yang ngurusin kemarin Oke. lanjutannya seperti apa. Ntar saya coba cek deh. Itu memang Asal resmi ya, asal iya, resmi jangan sampai nanti ada yang ngapusi-ngapusi minta duit gitu. Jangan. iya. Pokoknya kalau dia udah mulai minta duit itu berarti palsu aja, udah. Ya Karena kalau karena pemerintah gratis Bu justru ya itu ya programnya ya. gratis, gratis justru pemerintah yang bayarin karya apa si mahasiswanya itu, apa ya anak magangnya itu. Ah, Itu 3 sampai 6 bulan. Ada iya betul program-program yang betul. 3 sampai 6 bulan gitu. Halo Pak Farid. Wah, Pak Farid nih barusan pakai hoodie aku sampai kaget. Siapa nih? Ternyata Pak Farid. Lagi di kereta atau Seneng. lagi di mana nih ya Pak Farid nih? Iya nih, kayaknya di kereta dia gini kalau ngelihat nada-nadanya. Oke, kita tuh harusnya ada Mas Danar, ada Pak Khairul Imam, Pak Safron. Pada kemana semua nih? Ada harusnya ada 9. Mungkin sebentar lagi Bu. Ya, oke. Kita udah telat. Kalau di jam saya nggak tahu. Ini jam saya laptop 7.11, tapi kayaknya kecepatan ya jam laptop saya ya. Sekarang jam Cepetan berapa sih sebenarnya? 7:02 Bu. Oh iya, kalau gitu handphone saya yang benar. Handphone saya memang 702. Oke, masih agak-agak. Kalau gitu kita tunggu 5 menit lagi ya. Supaya, Oke. halo Pak Danar. Mas Danar, bukunya sukses ya? Malam, bukunya sukses nih. Kemarin launching buku. Sukses Bu, dibantu Pak Victor dan teman-teman Itu sukses. kalau mau beli di mana? Di Tokopedia ada atau Di Tokopedia ada Bu. Shopee Bu, oh di sorry, Tokped Shopee. ada. Shopee atau Oh di kontak Shopee. penerbitnya. Oke oke, di Shopee ada ya, di Shopee ya. Shopee ada, di Shopee ada. Eh, oke. Nanti aku apa judulnya? Judulnya apa bukunya? Strategi kuliah sambil bekerja Bu. Oke, harusnya itu laku itu buku ya. Karena sekarang banyak kok. Banyak sekali Iya, kan. yang Eh, kalau publikasinya bagus mungkin ini Bu. Nanti bisa kami ulang lagi. Iya masukin ke IG, masukin ke TikTok, masukin gitu. Sekarang orang semuanya dari sosial media sih, ya kan? Yang gencar gitu banyak kan. Oke, ya kita nunggu 5 menit lagi ya supaya agak banyak dulu. Silakan kalau mau ngopi-ngopi dulu.
Pak, Pak Farid lagi di mana itu? Kereta atau apa? Lagi di Oke, kereta, Bu. menuju ke mana? Eh Balik, Bu, dari Malang. Dari Malang balik Jakarta. Bekasi, nganter anak kuliah. Oh, kuliah. Udah masuk. Oke. Iya, di Brawijaya. Alhamdulillah. Ambil fakultas apa? Eh, eh, Diterima di Akuntansi, fakultas Bu. akuntansi. Eh, Putri, iya. putra, putri, Putri. putri. Ya, Iya. ini biasanya kalau putri itu pasti bapaknya yang kemana-mana nggak nganterin. Ah, putri Iya, pertama, ini Pak. Bu, Putri pertama. pertama, Bu. Ah, Pertama. iya. Bisa, udah bisa ditebak gitu kalau Pertama. bapak-bapak itu pasti kalau dengan anak perempuannya itu very protective. Nanti papa yang nganterin daripada ada yang nganterin yang lain, ya kan? Nanti papa Hmm. yang nganterin. Iya, minta, minta diantar. Iya, that's good, that's good. Itu ya, Sehat, ada Bu. kereta langsung kan? Malang ke Jakarta kan ada langsung kan? Apa namanya keretanya? Ada, Bu. Gajayana. Gajayana, betul. Aku dulu suka Iya. naik itu Pak, waktu saya masih di Beiersdorf. Kalau lagi Oh, tiba-tiba nggak dapat kereta pesawat, aku suka naik kereta itu Gajayana oh, ke Malang iya. langsung. Nah, Bagus waktu ke kok, Bu. iya memang bagus, apalagi sekarang Heeh, tambah bagus lagi keretanya pasti. bagus. Iya, Ya, ya, bagus ya. banget. Bagus, enak, nyaman ya. Dari Malang jam berapa? Tadi berangkat tuh jam 3 kurang, Oke, Bu. nanti ekspektasinya Jam 3 kurang 5 malam nih, menit. Nah, nyampe jam 2 jam pagi. 2 pagi Iya, sampai itu. jam 2 pagi. Iya, Ya, ya. sampai Bekasi, betul, Bu. turun Bekasi. Iya, Bekasi. Bekasi. Bisa, Ya, ya, langsung. betul. Sip, 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 sip. Ini sinyalnya agak Nggak apa-apa, nggak apa-apa. kadang suka nge-lag, Bu. Mohon maaf. Iya. Nggak apa-apa, namanya juga di kereta. Iya. Tapi Tadi, nggak belum penuh kan? tadi saya nyoba pakai laptop, nggak bisa. Iya, Nggak bisa? Nggak bisa enggak, pakai Bu. laptop? Kenapa nggak Enggak. pakai? Nggak bisa laptop nggak bisa? Kenapa? Sinyalnya ya, sinyalnya, Hmm. Bu, putus terus. Oh, di tethering Gitu. juga Kan nggak pakai bisa. Di hotspot ya. nah, Gitu. hotspot. Heeh. Tethering juga nggak bisa. Di tet- di tethering bisa, cuman lebih banyak nggak stabilnya. Iya, Nggak apa-apa gitu. nanti Pak Jadi Farid pakai off cam handphone aja. aja. Off cam. Kalau mungkin yang Iya, off cam itu kan bebannya nggak terlalu banyak. Kayak ini sekarang iya, saya lagi jelek nih, internet di tempat saya juga lagi jelek nih, iya, Bu. wifi-nya lagi hujan kan. Baik. Jadi Iya, aku juga banyak off camnya nih. Baik, baik. Kita makasih. sudah oke, jam 9.08. Kalau dari aturan sih memang harusnya maksimal 10 menit. Jadi ya tinggal 2 menit lagi lah. Tunggu sebelah siapa ya yang belum ya. Oke, ini Pak Safron tadi udah pasif karena lagi meeting. Pak Khairul Umam, apa Pak Khairul udah join nih. Pak Khairul Imam, apa kabar? Selamat malam Bu Retno. Baik Bu, bagaimana kabarnya Malam. Bu? Baik, Alhamdulillah. sehat. Kok belum Alhamdulillah. belum muncul nih wajahnya nih Pak Khairul? Siap, sebentar lagi saya on cam Bu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Di kereta sekarang dingin ya Pak Farid. Saya juga ada di kereta suami saya. Iya, Bu. Oke, kita mulai saja karena saya tidak ingin menghukum untuk orang-orang yang sudah tepat waktu nih join di sesi kita malam ini. Senang banget ketemu lagi wajah-wajah lama yang sangat saya rindukan karena kalian itu tahu nggak?
kelasnya kalian itu sudah terkenal loh ya among us di dosen-dosen. Oh ini kelas gak ada matinya, Bro Retno. Semakin malam semakin hidup dia bilang itu. Iya, wah seru makanya. eh anu lah, congratulations ya, mendapatkan prestasi, bukan prestasi, apa namanya, mendapatkan apa namanya itu trademark yang sangat bagus bahwa kelas ini nih kelas yang sangat bagus, yang aktif ya, diajak diskusinya enak Bu, banget gitu. Bu, Ya, berarti dapat golden ticket MBA dong ya? iya, nah, lah itu bisa dibicarakan itu. Iya, tolong Bu, biar biar tahun depan biar langsung biar nanti pilkada udah aman. Kok jadi ke pilkada sih? Mas Tapi Nana mau nyalon, Bu. Mas Nana mau nyalon jadi wali kota Bogor. Canda Bu, Oke. amin, amin, amin. Canda Bu. Ini. Masih di itu? Masih di golf ini? Masih Bu, masih alhamdulillah. Hmm. Oke. Baik, kita mulai ya Bapak-bapak. Ini ibunya belum ada. Sebenarnya memang nggak ada ibunya nih kalau dari daftar eh student saya. Cowok semua nih. Wow. Iya nih. Men's boys boys class nih, Mbak ya. Boys club bener ini. Boys club bener nih. Cowok semua. Baik, Bapak, saya akan izinkan share dulu ya. Share screen. Dulu teman-teman ini ikut kelas saya apa ya? OB ya? OB Bu, ya. Iya OB. ya betul OB. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang human resources management. Oke. Oke, ini saya sepertinya banyak yang saya akan skip karena kita sudah saling mengenal ya. Tetapi yang poin ketiga sepertinya kita akan atau pengen mendengar dari teman-teman ya. Kalau who you are, saya udah kenal semua nih. Pak Pak Nana udah kenal, Danar udah, Pak Khairul Imam udah, Pak Safran udah kenal, Pak Farid udah kenal, Pak Victor udah kenal. Jadi tinggal pertanyaan yang nomor dua, what is your expectation untuk mengikuti ini kelas HRM ini, dan apa sih di benak teman-teman, what is human resources management in your view? Ya, cukup itu aja dua itu. Silakan siapa yang mau memulai. Monggo. Kita ketua kelas seperti biasa, siapa nih? Mau tetap Pak Victor atau ganti Mas Danar? Atau Pak Nana? Harus Pak ada Victor ketua. pertahanan Bu, Pak Victor pertahanan. Sama Mas Danar Bu, kami kolaborasi Bu. Oh gitu. Oke, Mas Danar sama Pak Victor ya, pokoknya kolaborasi ya. Siaplah dua orang nih. Pokoknya saya kalau ada apa-apa ke Pak Victor atau Mas Danar. Oke, silakan siapa yang mau memulai? What is your expectation and what is human resources management in your view? Monggo. Mas Danar, you want to start? Iya, boleh Bu, saya dulu Bu. Monggo. Ini view saya mungkin masih lingkup kecil ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan dimulai semuanya dari yang kecil-kecil dulu. Jadi kalau saya apa namanya membaca yang jadwal yang hari ini kan human resource management ya Bu, bicara tentang Ya. human. Apalagi dalam lingkup perusahaan. Sedangkan human itu kan ekspektasinya berbagai macam. Banyak sekali apa namanya struggle, banyak sekali tantangan, banyak sekali lingkup atas dan lain sebagainya. Nah, dalam pengelolaannya itu diperlukan semacam trik atau langkah yang pas untuk tercapainya sebuah visi dengan lingkungan kerja yang baik. Nah, ekspektasi saya dalam apa namanya mempelajari ini, pertama ya saya bisa mengambil semacam apa ya Bu, implementasi dari mungkin yang pernah saya lakukan beberapa tahun terakhir ini diaplikasikan ke teori Bu, pembelajaran teori sekarang. Jadi mungkin dulu saya langsung prakteknya yang langsung secara apa namanya human resource management secara langsung praktek, ini secara teorinya Bu. Mungkin beberapa teori yang dulu kan OB itu banyak sekali yang apa namanya nyangkut Bu, dalam artian sudah pernah sudah saya lakukan tapi tidak saya sadari, tapi ada teorinya. Memang benar
Tes seperti itu, Bu. Nah, mungkin Ya, saya tidak jauh beda dengan OB dulu, Bu. Hanya ya, saja mungkin ini lebih, kalau OB kan lebih organisasial yang behavior yang secara umum. Kalau ini lebih ya, ke human-nya, Bu, mungkin. Human ya. resource-nya seperti itu, Bu. Oke, very good. Jadi sekarang mungkin ada beberapa yang aktivitas human resources management itu yang sudah dilakukan oleh Pak Danar selama ini ya, tetapi tidak tidak sadar atau tidak sesuai dengan atau tidak berdasarkan teori gitu kan. Nah, sekarang mau di alignment. Oh, bener nggak sih yang saya sudah lakukan itu ternyata teorinya ada, oh udah bener atau kurang apa gitu ya. Mau seperti itu ya Pak Danar ya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau yang berikutnya? Monggo. Nana mungkin Bu. Oh ya, Pak Nana, mangga. Mangga Bu. Alhamdulillah ketemu lagi Ibu ya Bu. Makasih. Iya. Jadi nggak canggung. Ya, who are you ya? Saya Nana Bu. Jadi Ya, saat ini kayaknya sih saya. yang who are you-nya udah di skip aja langsung ke Oke oke oke. expectation sama what is your human. Kita udah saling Oke kenal. oke. Eh, Oke oke. Jadi harapan ya, saya sih lebih ke apa ya? Saya ngikutin mata kuliah ini ya. Yang pertama adalah memahami bagaimana saya bisa mengelola SDM secara strategis ya Bu ya. Walaupun oke. saya bukan HRD manager, cuma kan saya seorang leaders. Ya, Jadi bagaimana secara strategis, administratif, serta mengetahui gitu bagaimana caranya saya membangun tim yang lebih produktif karena saya di sales, oke. loyal udah pasti, dan yang paling penting adalah mempunyai budaya yang sehat, budaya Oke. kerjanya. Terus Oke. eh, bagaimana saya bisa menyelaraskan gitu loh Bu, kayak tujuan individu dengan tujuan perusahaan. Itu kan saya ngaduin gitu, ngaduin bagaimana Mm-mm, tujuan tim saya masing-masing personal sama dengan tujuan owner gitu. mm-mm. Terus yang jelas saya dapat insight yang lebih banyak lagi ilmu yang ibu berikan kepada kita sehingga kita bisa terapkan di tempat kerja. Itu sih poin paling penting di kuliah di IPMI ini. Dan alhamdulillah Oke. Mhm, 4 semester ini buat saya tambah cair ya Bu ya otak ya. mm-mm. Heeh. Tambah cair. Bahkan Otaknya beneran tambah Bu cair. asli. Ibu kalau Ya, nggak ya. percaya Ibu bisa follow follow konten saya. Jadi Iya? dari saya nggak berani ngomong depan kamera, sekarang saya bisa ceramah Bu depan kamera. Wah, Masya Allah. Ya, 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 ya. Karena Ya, Bu. disuruh terus ya. Iya, jadi karena saya kemarin libur aja saya ngapain ya udah saya di rumah aja sambil saya presentasi gitu Bu. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Itu Oke, memang benar. Terima kasih banyak Pak Nana iya Bu. untuk insight-nya, untuk ekspektasinya. Itu mengenai tadi Pak Nana ya, bahwa eh, banyak teman-teman yang kuliah di IFMI itu berubah menjadi lebih confidence, terutama dalam eh, presentasi, dalam berbicara di depan umum. Anak-anak BBA yang bukan profesional, kalau profesional kan sudah banyak pengalaman kerja ya. Yang BBA anak-anak ini, yang fresh graduate itu dulu masuk IPMI boro-boro ngomong bahasa Inggris susah karena kita kan di IPMI ada kita punya kasih beasiswa untuk anak-anak Indonesia bagian timur kan berapa orang gitu. Itu mereka kita dulu take take ini juga apa ya ambil risiko loh. Waduh ini bisa apa gak ya? Bisa ngikutin nggak ya? Kan nggak mungkin kan kita dalam satu kelas ngajarnya habis bahasa Inggris terus ngomong bahasa Indonesia kan nggak mungkin. Jadi mau nggak mau kan ini anak-anak yang belum tahu bahasa Inggris ini harus mengikuti. Dan itu is very challenging untuk dosen-dosennya kan. Dan alhamdulillah mereka after few semester ya setelah banyak 3 semester 4 semester mereka banyak yang sudah baik berani tuh ngomong bahasa Inggris bisa presentasi bahasa Inggris karena kan di IPMI selalu presentasi kan case selalu case study yang harus presentasi dan itu sama benar saya Pak Nana kalau dulu tidak berani ngomong sekarang udah bisa ceramah itu benar banget saya percaya banyak itu karena di IPMI kita dipaksa untuk selalu bicara selalu diskusi gitu very good thank you. Sekarang silakan lanjutnya Pak Hairul Umam. Ini lagi azan. Eh, mau berhenti dulu atau gimana ya? Halo? Boleh Bro, break dulu Bu. Ini juga lagi ajan. Oh, dari azan nih, nggak enak nih. Ya, Ya, break dulu Bu, nggak apa-apa. bentari dulu ya, bentari. Berhenti sebentar.
Oke, sudah selesai azannya. Mari kita lanjut. Monggo, siapa yang akan lanjut? Pak Imam? Pak Khairul Imam? Pak Khairul? Are you there? Bapak Ibu, selamat malam, Bu Retno. Selamat malam. Terima kasih. Akhirnya bisa ikut mata kuliah Bu Retno lagi nih. Iya, waktu itu Ya, ini ya, Pak Khairul kayaknya sempat nggak selesai ya dengan saya ya. oh selesai kok Bu. Selesai, selesai Selesai. ya, Ya, selesai OB ya, kan. selesai. Ya, Yang OB selesai ya. Oke, oke. ya, ya. Ya, oke, silakan Pak Khairul. Kalau dari view saya untuk HR manajemen itu bagaimana eh, manajemen dalam pengaturan human resource mulai dari planning atau perencanaan SDM, lalu bagaimana proses pelatihan dan pengembangan sehingga apa namanya employee yang ada di perusahaan itu berjalan dengan efektif, lalu Mhm, memberikan produktivitas terhadap company dan mhm, utamanya sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Jadi semuanya bisa bagaimana eh, proses employee yang ada, sumber daya yang ada itu dapat mhm. berjalan secara efektif dan Ya, efisien. oke. Seperti itu mungkin kalau dari saya. Oke, terima Terima kasih. kasih. Sip, terima kasih. Baik, ini nggak tahu Pak Safran apakah bisa bicara atau enggak ya karena lagi meeting. Silakan Pak Farid. Farid dulu deh. Monggo Pak Farid. Kalau Pak Farid susah bicara, bisa chat aja di chat kayak Pak Safran. Pak Safran kalau susah bicara karena lagi meeting bisa juga di chat aja. Halo, Saya dulu boleh Bu? monggo, Ya. silakan Pak Apakah Victor. perlu saya memperkenalkan diri juga Bu? Enggak usah lah, ya udah kenal semua ini, udah di hati semua lah pokoknya ini teman-teman ini. Oke, berarti Udah langsung langsung lompat expectation aja. lompat ke ekspektasi Bu ya. Ya, Kalau ekspektasi saya pada saat saya belajar HRM, saya bisa lebih memahami sih bahwa saya itu bukan hanya sekedar belajar, bukan ya Bu ya, bukan hanya sekedar belajar menghadapi orang atau mengerti orang lain, oke, namun bisa memahami yang lebih lagi karena di HRM ini pasti saya kepengen belajar tentang karena HRM human resource pasti bicaranya sama hati tapi harus logis juga kita saat ini ya, ada di bisnis makanya ya, nah ini nih yang saya pengen pelajari sebenarnya nanti bagaimana sih kita bisa membalance atau menyeimbangkan antara hati kita empati kita dengan sisi bisnis atau boleh dibilang logika bisnis karena ini posisi yang akan sangat susah bagaimana sih kita tetap bisa manusiawi pada saat contohnya kita harus lay off ya, orang. Terus yang ya, kedua, saya pengen belajar tentang eh, HR analytics sebenarnya Bu. Karena di HR oke, analytics itu zaman sekarang itu mesti sangat berkaitan sama namanya angka ya. Bukannya ya, sekedar ya, pakai ya, feeling pada saat saya harus ambil resource orang atau ngambil rekrut orang tapi saya harus bisa ada data nih nah gimana sih harus bisa ngitung turnover rate-nya seperti apa cost per ya, pada saat saya harus ngambil orang biayanya seperti apa kan juga harus memperhitungkan revenue per employee-nya seperti apa. betul, Apa yang kita ukur itu baru kita bisa manage. Kalau nggak salah seperti ya, itu ya, sih Pak, Bu, berkaitan sama oke, kita bicara analitik. Yang selanjutnya saya kepengin juga belajar Bu, saya mempelajari tentang compliance ya. Karena oh, bagaimanapun juga semoga sih ada nanti di Ibu jelasin tentang SRM ini bagaimana sih tentang law and compliance ya Pak dan kepatuhan. Nah, itu saya pengen belajar lebih dalam lagi sih ada sih khususnya sedikit, tetapi sedikit ya. nanti kalau Anda ambil streaming HR, itu Mm-mm. ada mata kuliah namanya Industrial Relation and Legal Aspect in the Human Resources. Semester ini Itu yang sebenarnya kemarin mau ngambil itu Bu, cuma nggak di approve sama
Bu Lisa. Oh Sama gitu. Kak Rudi. Jadi ya udahlah. Karena requirements-nya Ya. untuk mengambil mata kuliah itu harus ngambil HR dulu, Oh gitu ya. Oke. HRM dulu. Berarti saya nunggu agak bersabar nanti biasa tahun lagi ketemu lagi, Bu. Iya, iya. Nanti saya Jumat kan ada kelas itu kan. Iya, Itu sebenarnya mau ngajuin semuanya itu kemarin. semuanya harus sudah ikut HRM dulu, Oh, karena itu oke. dasarnya harus ikut HRM baru bisa ikut di streaming yang industrial relation itu, karena itu emang seperti Bapak tadi bilang, di situ kita akan banyak banget belajar tentang bagaimana legal impact-nya, Mhm. compliance-nya. Iya. Di HRM ini ada sih mata kuliah itu, Oke. apa sesi itu, tapi sedikit, karena kalau HRM itu kan global semuanya. Oh iya iya Semua betul. dari orang masuk sampai orang keluar gitu. Iya. Nah, Mm-mm. sementara kalau nanti industrial relation itu hanya berbicara mainly on the legal aspect dan Oh, hubungan oke. industrial. Jadi itu akan banyak tuh di sana. Bagaimana melay-off orang, bagaimana harus mengcoach orang yang yang dia problem hukumnya bagaimana, kayak macam-macam yang hubungannya dengan hukum gitu. Oke. Saya juga Itu menarik. kepengen belajar lagi, Bu. Di sini semoga dapat juga. Saya tuh punya gap Ah, generasi Gen Oke. Y sama Gen Z misalkan sekarang. Ya, 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 Nah, ya. itu yang saya pahami untuk bisa menyatukan salah satunya, Bu ya, menyatukan perbedaan generasi ini ya pakai apa namanya? Organisasi culture atau nah ini saya pengen belajar apakah nanti ada gimana sih ngedesain apa namanya company culture yang cocok nih. Nah, ini saya pengen belajar itu. Ya, ya. Oke. Sama pasti ada persaingan juga, Bu, di dalam sebuah organisasi. Nah, saya itu pengen belajar juga. Kalau semoga nanti ada war of talent atau orang-orang yang bekerja Ada. tapi mereka employee ini mereka bisa branding employee sendiri. Terus bagaimana saya bisa talent semua yang ada itu saya bisa atur. Mereka bisa Ya. bersaing untuk memberi kontribusi yang lebih baik ke perusahaan, misalkan seperti itu. Ya. Nah, Ada, itu definitely kalau war of talent management ada nih di sini. oke. Nah, itu saya pengen belajar sih ekspektasi saya seperti itu, Bu. Oke. Kalau pandangan saya, Bu ya. Ah, ah. Nah, ini Yes. satu deh pandangan saya berkaitan sama SRM ini, Human Resource Management ini. eh, SM ini menurut saya mengelola orang, manusia, human, manajemen sumber daya manusia, SDM ya, itu seni, Bu. Ya, Karena mengelola orang itu nggak bisa kaku, kita cukup fleksibel, tapi harus selalu selaras sama tujuan perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, jadi kalau pandangan saya bukan hanya sekedar ngurusin orang yang masuk dan orang yang keluar, tapi bagaimana memastikan aset manusia ini bisa memberikan kontribusi atau nilai tambah atau value yang paling maksimal sesuai dengan yang dibutuhkan sama perusahaan. ya. Itu sih, Bu, kalau point of Very view good. saya, Bu. Sip. Oke, very good. Terima kasih banyak Pak Victor. Sama-sama. Baik, Pak Farid belum ya? Monggo Pak Farid, kalau bisa bicara di kereta, ajukan-ajukan. Udah di chat, Bu. Oh, di chat udah ya? Ya, sudah, Bu. Oke, bolehlah. Kalau gitu kita lanjut saja sebentar. Di chatnya saya mau, ini kalau baca di chatnya di mana kok nggak bisa ya? Bentar, aku harus nggak boleh gede-gede ya. Oke, di chatnya saya kasih lihat Pak Safron. Oke, Pak Farid, ekspektasinya saya berharap dengan mempelajari HRM bisa mengimplementasikan ilmu HRM di perusahaan atau bisnis saya. HRM itu menurut saya ilmu yang mempelajari tentang manage orang di sebuah perusahaan sehingga bisa menjadi tujuan dari perusahaan. Contohnya merencanakan perekrutan, pelatihan, regulasi karyawan seperti kesejahteraan dan aturannya. Oke. Cocok Pak Victor belajar dengan Bu Retno. Oke. Baik, Pak Safron. Kalau susah chatting belum bisa juga nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Baik, mudah-mudahan ekspektasi teman-teman nanti bisa terpenuhi ya. Kita akan memang ini nanti sistem pembelajaran kita ini agak berbeda ya. Jadi kita agak berbeda dari sekarang, lebih fleksibel, banyak ininya. Tidak harus seperti dulu yang harus online terus face to face online gitu, nggak. Ada beberapa yang mungkin teman-teman juga udah apa ya, udah tahu ya dari Bu Lisa mungkin ya sudah diceritakan bagaimana. Sebentar, ini
apakah screen saya tertutup atau enggak? Sebentar, saya stop. Masih, nah, ini baru tutup Bu. Tertutup ya, oke sebentar. Saya akan ulangi lagi. Oke. Right. Right, ini kita sudah selesai di sini. Nah, ini kayak udah skip aja karena semua udah kenal aku. Nah, ini jadi kita akan bersama-sama terus sampai final exam. HRM aku tim teaching. Sorry ya, tim teaching dengan Pak Dedi. Ya, jadi nanti saya akan sampai meet. Nah, detailsnya ini sekarang kalau kita yang sekarang ini untuk kelas BBA Pro memang kita ada beberapa fleksibilitas. Jadi fleksibel tidak hanya online tapi ada asinkronus, ada project. Ya, ini tolong teman-teman perhatikan bahwa hari ini kita face to face 11 Februari, minggu depan face to face. Tapi kemudian minggu tanggal 25 itu asinkronus. Asinkronus itu artinya apa? Jadi Anda belajar sendiri. Saya akan memberikan materi berupa video, nanti saya akan taping video, kemudian saya akan beri tugas. Tugasnya bisa saja macam-macam ya, bisa menjawab pertanyaan, 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan atau mensummarikan materi saya apa whatever, saya belum pikirin tapi nanti seperti itu. Dan kemudian tugasnya itu diupload di SiAkad, di SiAdLink. Nah, waktu mengupload tugas tersebut sebagai bukti attendance dan juga individual assignment. Jadi kalau dia asinkronus itu bisa saja individual assignment, bisa saja group assignment. Tapi untuk yang pertama nanti tanggal 25 Februari itu adalah individual assignment. Jadi teman-teman tidak perlu check in di Zoom di asinkronus. Kalau mau check in gak apa-apa juga, mau dengerin saya ngomong ya boleh aja, tapi itu tidak wajib ya. Jadi di tanggal 25 itu boleh nanti mendengarkan videonya saja, rekaman yang nanti akan bisa diminta dari orang akademik ya. Kemudian ya ini yang seru nanti adalah di sesi kelima, tanggal 11 Maret, ini semuanya BBA Pro akan kumpul di IPMI. Jadi semuanya akan kelas di dalam kelas nih. Jadi nanti saya akan ke Jakarta nih, teman-teman ya. Jadi semuanya tanggal 11 Maret itu nanti akan masuk di kelas, di face to face semua, hybrid. Jadi kenapa? Pas puasa ya ini? Ya puasa, jadi nanti buka puasa dulu di IPMI. Harusnya IPMI menyediakan buka puasa lah. Karena kan Anda mulai jam 7 kan, ya harusnya ada buka puasa dulu di IPMI. Ya, ini tanggal 11 Maret ini nanti semua BBA Pro akan datang di IPMI untuk melakukan kelasnya di kelas. Jadi tidak online lagi tapi di kelas face to face. Nah, terus kemudian dimulai lagi tanggal 1 April sama 8 April itu online lagi. Kemudian tanggal 15 April sudah meet. Nah, mulai di sini setelah meet ini ke bawah nanti Anda akan difasilitasi oleh Pak Dedi. Pak Dedi itu juga alumni IPMI, dulu juga pernah pegang HR-nya IPMI yang gantiin saya setelah saya pensiun dari IPMI, yang gantiin Pak Dedi. So he's also a very competent person on the human resources. Ya, jadi nggak usah khawatir. Oke, ya jadi tolong ini bisa dicatat Bapak-bapak ya jadwalnya, karena tidak semuanya online face to face gitu, online face to face online gitu, online, tapi ada yang asinkronus, ada yang kemudian benar-benar face to face sekali nanti di tanggal 11 Maret. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa di tanggal 11 Maret bisa ketemu langsung ya kita. Karena kan selama ini saya belum pernah ketemu langsung ya. Belum pernah ada yang ketemu langsung, kecuali ya angkatan yang pertama dulu itu pernah kemarin waktu wisuda, kebetulan saya lagi pas ada di Jakarta, jadi saya datang itu angkatan pertama kelas karyawan IPMI yang wisuda kemarin tahun lalu ya, bulan apa itu ya, September ya apa gitu. Oke. Mudah-mudahan dengan ini proses belajarnya lebih enjoyable lah, memang fleksibel ya, tidak selalu harus check in di Zoom terus. Jadi check in Zoom-nya adalah cuman 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 sama meet ya, tapi yang lainnya bisa asinkronus, kita bila ketemu di face to face gitu.
Oke, ada pertanyaan nggak untuk detail timeline-nya untuk HRM kelas kita ini? Mau itu Bu punya bisa dikasih gambaran Bu mengenai yang minggu ke-11 sampai ke 14 itu kan 14, ya, project ya Bu ya. project, Seperti ya. apa Bu ya project itu Bu? Ya, ini sebenarnya kalau ini Pak Dedi akan setuju, saya biasanya lakukan ini. Jadi project ini adalah nanti akan menjadi final exam, ujian. Jadi biasanya di grup, karena ini grupnya kecil ya paling bagi 2 grup. Nanti harus memilih satu project human resources yang hubungannya dengan human resources, ya. Jadi pilih salah satu perusahaan dari salah satu member of the group untuk menganalisa problem human resources apa yang dihadapi di perusahaan tersebut. Nah, Anda seakan-akan sebagai konsultan HR untuk perusahaan itu. Jadi Anda melakukan survei kecil-kecilan, apa yang terjadi, kemudian Anda memberikan saran-sarannya apa yang harus dilakukan. Nah, ini di sesi 11 sampai 14 ini nanti tidak perlu Zoom, tetapi harus ada perwakilan dari grup tersebut yang melaporkan kepada Pak Dedi. Oh, sudah sampai mana? Sampai mana? Seperti yang dulu waktu OB kan saya ada project kan, final examnya kan juga gitu kan, ada project kan untuk menghadapi challenge-nya dari OB penerapannya di perusahaan. Itu kan ada yang memilih apa tuh dulu sosial media, customer relation, ada itu kan, ada work behavior. Nah, itu sama. Nah, itu kan dulu saya juga selalu tanya kan, udah sampai mana nih? Udah sampai mana gini? Gitu kan, udah berapa kali di follow up sebelum final presentation. Nah, itu sama. Kalau dulu saya follow up-nya face to face ada di semua grup langsung di online. Kalau ini enggak. Jadi selama project itu teman-teman nggak perlu Zoom, tapi harus ada perwakilan dari grup tersebut yang melaporkan kepada Pak Dedi sudah sampai mana dan dia bisa konsultasi lewat WA, lewat email dan sebagainya. Gitu. Gitu Pak Victor. Tadi Pak Victor yang tanya ya. Halo? Bu, mau nanya Bu? Pak Farid, yes. Tadi yang bertanya Oh, siapa? Pak Victor. Saya Bu. Pak Victor bertanya ya. Oke. Sudah menjawab Pak Victor? Sudah Bu. Ya, oke. Yes, Pak Farid. Bu, Monggo. nanti dipresentasikan kah atau bagaimana Bu? Yang di Project. project, iya dipresentasikan itu di ujian final. Nah, itu kan ada ujian final, project, hybrid, atau asynchronous. Jadi nanti tergantung, kalau saya rasa Pak Dedi akan sama dengan approach-nya saya dulu, dia akan project itu yang akan dipresentasikan untuk final exam. Gitu. Oke, Pak Farid? Halo? Oke ya? Oke Bu. Sudah jelas? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini bisa nanti ini semua dapat kopinya kan. Materi pasti saya akan share. Jadi no worry, tapi paling tidak teman-teman bisa note di agendanya, terutama yang waktu kita face to face di tanggal 11 Maret. Saya harapkan semuanya bisa datang. Ya, jadi kita bisa ketemu gitu. Karena Langsung akan dari Magelang ya Bu? Iyalah, dari Magelang nih demi teman-teman. Karena saya kebetulan kan ada 2 kelas ya, HRM dan Industrial Relation itu kan. Yang satu Rabu, satunya Jumat. Ya sekalian saya nengok cucu lah. Kalau di Jakarta tuh nengok cucu. Nengok cucu, anak dan cucu kan ada di Jakarta semua. Oke, ini hanya reminder aja, kita skip. Nah, kayak ini saya harus sampaikan karena ini adalah part of the learning contract dari akademi yang harus dimengerti oleh teman-teman semua. Ya, jadi memang kita diharapkan tidak boleh terlalu terlambat. Jadi tadi kita 10 menit ya. Sengaja kita tunggu sampai 10 menit supaya paling tidak banyak yang sudah join. Sebisa mungkin selama kelas mobile phone, gadget itu harus di silent mode. Tapi kalau ini kan lebih kepada kalau yang face to face, kalau lebih yang online gini mungkin saya juga tidak bisa mengkontrol sejauh itu ya. Tapi I trust you because you adult already. Jadi lebih bisa. Sebenarnya itu hanyalah karena supaya ingin konsentrasi lebih banyak fokus aja, tidak terdistract dengan mobile phone gitu. Kemudian individual assignment must be submitted on time in accordance with the deadline ya. Jadi nanti ada beberapa assignment, ada yang individual, ada yang group ya. Jadi kita harapkan semuanya bisa on time masukin
di si akad. Karena dalam si akad kan pasti ada deadline-nya tuh ya. Oke, dan tidak boleh ada eh, plagiarism ya. Kalau ada ter- tertangkap atau ketahuan ada plagiarism maka nilainya akan menjadi nol ya. Oke, baik. Kemudian untuk rules examination itu yang pertama sesuai dengan jadwal, kemudian during exam itu juga akan turn off ya kecuali kalau examnya itu open book atau open notes ya itu boleh dibuka karena notesnya mungkin ada di gadgetnya atau di laptopnya ya itu boleh. Kemudian all examination must follow the official exam regulation enforced by IPMI. Kemudian any student found to be cheating juga akan jadi nilainya otomatis nol. Kemudian if a student does not complete all assignment components, they will not be eligible for the maximum grade. Otomatis ya kalau kalau enggak sesuai semuanya dikerjain ya pasti nilainya nggak akan bisa bagus kan. Terus kemudian yang make up exam will be provided except the following document cases. Jadi kalau exam tidak ada ini make up kecuali karena sakit di rumah sakit atau karena ada keluarga yang meninggal dunia ya atau ada official assignment dari perusahaannya dan harus ada bukti dari perusahaan tersebut bahwa dia ada tugas kemana gitu. Karena ini kan kebetulan banyak kan teman-teman kalau di BBA Pro itu kan banyak sudah bekerja ya. Kemudian kalau tiba-tiba pas jadwalnya exam, baik mid exam maupun final exam, persis Anda harus ditugaskan kemana keluar kota yang tidak bisa Anda ikut exam itu. Tapi kalau masih memungkinkan bisa negosiasi dengan perusahaan akan lebih bagus. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali ya sudah apa boleh buat. Jadi dia nanti boleh ada make up exam. Oke. Ini marknya ya. Class participation, double assignment dan short quiz itu ada 20%, group atau team assignment 20%, mid 30 dan final 30 ya nilainya, bobot nilainya. Oke, ini juga udah tahu ya teman-teman. Jadi minimal 75, tetapi kalau Anda ingin mendapatkan A, minimal attendance harus 80%. Oke, ya. Oke. Ini buku yang akan kita pakai. Nanti saya akan, oh ya nanti Pak Ketua siapa terserah Mas Danar atau Pak Victor bikin grup ya, WA grup supaya nanti kita koordinasinya lebih gampang. Untuk nanti saya akan share buku ini, e-booknya, Human Resources ini sebagai yang acuan utama. Kemudian tapi kita juga ada buku yang supporting itu, tapi sayangnya yang supporting itu tidak ada e-booknya. Jadi itu hanya nanti buat tambahan pengetahuan dari yang saya sudah akan terangkan lah ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu gampang sekali ada di Google bisa dilihat. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja itu juga gampang sekali bisa dilihat di Google ya. Nah ini karena kalau HR akan mau tidak mau akan harus bersinggungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Oke. Oke, kita harapkan ini sebagai guideline saja ya bahwa sesi kita mulai jam 7, sesi pertama sampai jam 20.30. Kemudian kita akan break 15 menit dari 20.30 sampai jam 20.45, lanjut sampai kita jam 22 tepat. Mudah-mudahan tidak molor ya. Nanti waktu bulan puasa saya nanti kita nego lah gimana maunya teman-teman. Apakah mundur menjadi 19.30 atau 19.15 atau tetap jam 19 gitu ya, tapi nanti kita nggak ada break atau gimana terserah lah ya. Nanti kita negosiasikan lagi karena minggu depan sudah puasa ya. Minggu depan sudah puasa kan? Puasa pertama atau Ya, sudah puasa, Bu. puasa pertama ya? Puasa Ya, pertama. Ya, nah enaknya gimana? Terserah teman-teman enaknya gimana? Apakah tetap dengan schedule ini atau mau fleksibel lebih nggak ada break atau gimana? Tapi kalau nggak ada break capek nggak ya? Karena 3 jam door gitu tuh. Kayaknya break itu masih tetap penting gitu. Kalau paling nggak ngelurusin kaki, ngelurusin boyok gitu kan. Tapi saya akan lebih fleksibel, akan mungkin mulainya agak mundur gitu juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting
check in semua di Zoom dulu ya. Meskipun nanti kita ada mulainya agak terlambat gitu nggak apa-apa gitu ya. Oke, nanti kita diskusikan lagi ya lebih tepatnya gimana kalau waktu puasa. Oke, ini sudah. Nah, kita sekarang topik yang pertama adalah Introduction to Human Resources. Kemudian nanti yang kedua adalah mengenai Equal Opportunity dan the Law. Ya, baik. Mulai dengan Introduction Human Resources. Learning objektifnya pastinya kita ingin teman-teman tuh tahu apa sih sebenarnya human resources itu. Dan bagaimana sih prosesnya di dalam manajemen. Bagaimana comparison-nya dengan ilmu-ilmu manajemen yang lain. Kita kan ada sales management, ada marketing management, ada financial management. Nah, sekarang kita HR management gitu. Bagaimana linknya dengan general management yang lain ya. Kemudian bagaimana kenapa sih semua manajer itu harus belajar tentang human resources management? Kemudian kita akan tahu bagaimana karena semua manajer itu harus tahu tentang human resources management, kita akan ada tuh sebuah responsibility di antara line dan staff di dalam HR management ini. Kemudian bagaimana seorang human resources management itu harus berperilaku, trait-nya seperti apa, kompetensi yang diperlukan seperti apa. Dan kemudian yang kelima kita akan bicara tentang managing equal opportunity dan sexual harassment. Dan kenapa ini equal opportunity dan sexual harassment itu ada di bawah payungnya human resources management. Ya, biasanya orang HR harus juga menganalisa, membawahi persoalan-persoalan yang hubungan dengan equal opportunity dan sexual harassment. Ya. By the way, kalau teman-teman mau ada yang ditanya, stop aja ya, tanya langsung. Bruno, saya ada tanya gitu, seperti biasa ya, nggak usah nunggu selesai saya ngomong. Oke, nah tadi siapa yang udah bilang bahwa HR itu juga sama dengan general management yang lain, ilmu-ilmu manajemen yang lain yang selalu dimulai dengan planning, kemudian organizing, kemudian staffing, leading, and controlling. Nah, HRM itu juga punya semua ini. Ya kan? Human Resources Management di dalam planning apa? Apa yang dilakukan di dalam Human Resources Management waktu kita melakukan planning? Contohnya adalah manpower planning. Ya, sebelum kita merekrut orang, kita harus tahu dulu rekrutnya berapa banyak, orangnya seperti apa, dari mana kita akan ambil orang-orang tersebut, kualifikasinya seperti apa. Itu semuanya ada di planning. Ya, namanya planning. Dan bikin standar Bu ya, kalau di planning itu Bu ya. Ya, benar. Kita bikin standarnya, requirements-nya, kapannya. Jadi bikin what, when, how, where itu 5 wives, 1 husband itu loh. Ya. For wives ya Pak. Kalau orang Muslim boleh for wives ya. For wives, 1 husband itu. When, what, where. Nah, itu semuanya kama how. Jadi itu di planning semua. Jadi supaya kita waktu mengorganize, jadi step berikutnya adalah mengorganize. Kita udah tahu apa yang harus diorganize. Setelah kita tahu orang-orangnya sudah di dalam, sudah kita pilih, kita kasih mereka pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, di organizing itu namanya. Di situ mulai di organizing, ya. Job description-nya dibikin dengan jelas, target-target KPI-nya dibikin dengan jelas, ya, itu namanya di organizing. Kemudian setelah orang itu bekerja, dia perlu apa aja sih seorang staff itu? Digaji, dikasih insentif, dikasih motivasi, ya, supaya dia betul-betul engage, kan? Dikasih performance manajemennya di sini, dikasih KPI yang jelas, ya, itu namanya staffing, ya. Kemudian dia juga supaya dia berkembang, kita lead seorang orang itu di dalam HR, leadingnya ya talentnya kita urusin, succession planningnya kita urusin, dia nanti akan menjadi apa, karir berikutnya, training yang dibutuhkan apa, ya, supaya dia menjadi lebih bagus lagi. Kemudian controlling. Kalau di sini tadi sudah dikasih tahu tentang standarnya apa saja yang dia harus lakukan, KPI-nya apa saja, di sini kita harus nilai. Benar nggak
sudah dilakukan seperti yang kita expect. Ya, karena kalau disuruh macam-macam tapi kemudian kita tidak pernah nilai, percuma, orang tidak akan ada termotivasi. Jadi disinilah controlling harus diperlukan. Nah, ini siklus ini akan terus setelah dievaluasi dengan performance appraisal, ternyata dia masih ada beberapa yang kurang, apalagi yang diperlukan. Ya, dilakukan lagi planning. Oke, mulai tahun depan dia harus melakukan apa lagi? Apa yang diperbaiki lagi terus gitu. Ya, ini siklus yang terus-terusan harus berjalan. Contoh konkretnya nih, ya seperti yang tadi sudah bicara, bahwa kalau planning itu kan kita bisa lakukan ini semuanya, goal standard, plans and forecasting, organizingnya, pekerjaan-pekerjaan dia, kemudian kalau staffing atau manajemen, bagaimana dia akan kita engage, ya, leadingnya, get the job done, to achieve goals, maintain moral dan motivation, controllingnya self standard dengan performance appraisal. Ini contoh yang tadi baru saja saya ucapkan ya. Oke, seorang human resources management kalau lebih detailsnya lagi ya, dari pertama start from planning, manpower planning, kita melakukan rekrutmen ya kan, seleksi. Kemudian kita mulai mengkompensate mereka, orang yang udah datang, udah di dalam, kita akan gaji dia berapa, bonusnya seperti apa, hitungannya ya, benefitnya apa saja. Nanti kita akan belajar juga tentang compensation dan benefit ya. Kita akan kemudian belajar training dan development apa yang dia perlukan. Kemudian bagaimana performance dia, bagaimana performance management itu dilakukan, KPI-nya jelas apa enggak, ya. Kemudian bagaimana dia supaya orang-orang tersebut betul-betul engage. Dan semua ini harus disesuaikan dengan visi dan goals atau value dari perusahaan. Tadi ada beberapa yang teman-teman yang sudah mention ya, bahwa bagaimana kita mengelola orang-orang tersebut supaya efektif, efisien, dan sesuai dan align dengan visi dari perusahaan. Itulah kenapa semua ini dasarnya dari visi, goal, dan value dari perusahaan. Baik dari mulai power planningnya harus sesuai dengan visinya. Kita tuh visi perusahaan apa? Jadi kalau visi perusahaan A, waktu kita merekrut orang juga harus sesuai yang mengalign dengan visi tersebut. Gitu. Ya. Oke. Kita sekarang lihat kalau trendsnya human resources. Dulu, zamannya saya dulu baru pertama kali jadi human resources itu saya pertama kali jadi human resources itu tahun 1990. Dulu namanya personalia. Mungkin teman-teman sudah nggak mendengarkan istilah itu ya. Jadi kalau dulu namanya personalia departemen, nggak ada human resources departemen. Dulu adanya personalia manajemen. Ya, karena kita tuh dulu orang personalia tuh ngurusin, namanya personalia, ngurusin karyawan yang administrasi, kebanyakan administrasi. Yang penting gaji tepat waktu, bayar overtime tepat waktu, bener kalkulasinya, ngurusin absennya. Jadi administrasi banget kerjaan dulu, zaman dulu ya, old days. Tapi kemudian berkembang. Gak bisa nih kalau cuman ngurusin administrasi saja. Akhirnya mulai dengan namanya tumbuh istilah dengan strategic partner, change agent. Ini dari konsepnya Dave Ulrich yang mungkin teman-teman sudah pernah baca bukunya. Ada bukunya Dave Ulrich ya tentang strategic partner, dari change role dari seorang administrator menjadi business partner. Jadi nggak bisa lagi seorang HR itu hanya ngurusin administrasi saja. Dia harus menjadi partnernya bisnis. Dia harus tahu bisnis. Ya, jadi karena kenapa seorang HR harus tahu bisnis? Kenapa teman-teman? Seorang HR manager harus tahu bisnis. Kenapa Bisa coba? mengkalkulasi budget dan juga kontribusi ini Pak, manpower employee itu Bu, Ya, untuk perusahaan. karena semua kan akhirnya bisnis ya yang harus kita lakukan kan. Jadi kalau seorang HR nggak tahu bisnis, nanti waktu dia membuat perencanaan, kan orang HR harus bikin policy. Waktu dia bikin policy nanti nggak sesuai dengan bisnis yang ada terjadi. Ya, dia asal aja bikin policy. Ternyata nggak bisa diimplementasikan. Waktu dia merekrut orang, harus sesuai dengan kebutuhan bisnis kan? Nggak bisa sesuai dengan kemauannya dia. Itu lagi dia harus tahu bisnis. Ya, jadi dia harus bisa bicara dengan orang finance, bagaimana mengkalkulasi budgeting. Dia harus bisa sama-sama ada orang finance
budget karyawan itu apa saja yang harus dikeluarkan. Itu dari inputnya orang HR bahwa bisnis budget satu orang karyawan itu macam-macam. Tidak hanya gaji loh. Cost of employee itu tidak hanya gaji. Banyak sekali. Dari gaji, kemudian asuransi, uang makan, uang transport, kemudian biaya nanti kalau dia pensiun, medical expenses, banyak sekali. Ya, pajak ada beberapa tunjangan-tunjangan yang harus dibayar dan semuanya itu harus dikalkulasi dengan betul. Kalau orang HR nggak tahu bisnis, nanti dia asal aja ngitung-ngitungnya. Ya. Nah, kemudian ini juga kalau teman-teman mulai notice ya, namanya sekarang tidak cuma human resources saja, tetapi sudah mulai banyak kan bicara tentang human capital. Kalau resources itu kan kalau dipakai lama-lama habis ya, iya kan? Kalau capital semakin dikelola semakin besar, semakin dikelola, di manage semakin besar, semakin berkembang. Nah, oleh karena itulah istilahnya gitu ya. Jadi manusia atau karyawan kita itu bukan resources yang hanya diperes tenaganya saja, yang akhirnya sampai dihabis, diperes, dibuang. Nggak boleh. Kita tuh sekarang memperlakukan karyawan kita seperti capital kita. Capital itu kalau semakin dirawat, dikasih pendidikan yang baik, kasih development plan yang bagus, dikompensasi dengan bagus, di-appreciate, diperhatikan, dia akan berkembang bagus, besar. Akhirnya juga perusahaan akan tambah besar. Karena at the end of the day, yang membuat perusahaan itu maju adalah karyawan. Siapa yang melakukan kerjaan semuanya itu? Karyawan. Oke, ada beberapa mesin, tapi mesin itu nggak bisa kerja sendiri kan? Harus ada yang mengoperate. AI, yes ada, tetapi terbatas dia. Ya, yang membuat AI, yang menciptakan juga manusia juga, gitu. Jadi at the end memang harus manusianya yang harus dikelola dengan benar. Kalau kita tidak mengelola dengan benar, maka orang tersebut akan melakukan kerjanya juga tidak akan benar, gitu. At the end ya udah garbage in, garbage out, ya kan? Oke, teman-teman. Ada pertanyaan so far? Oke, kalau enggak saya lanjut ya. Jadi ada beberapa approach baru nih di dalam HR. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan re-engineering HR process. Dulu rekrutmen itu semuanya dilakukan oleh karyawan sendiri. Ada khusus departemen rekrutmen yang mereview. Zaman dulu kan rekrutmen itu lamaran itu pakai hard copy kan. Masih kebayang nggak di satu kantor orang kan setiap hari banyak banget lamaran yang datang bertumpuk-tumpuk gitu. Nanti itu setiap hari stafnya di bagian rekrutmen bukain, nyobekin, dibuka, dibaca satu-satu, nanti dikelompokkan. Oh ini lulusan ekonomi, yang ini lulusan hukum, ini lulusan matematika, ini lulusan apa. Disesuaikan mana-mana nih. Biasanya dulu klasifikasinya lulusan sekolahnya, kalau fresh graduate. Tapi kalau yang udah pengalaman kita lihat, oh dia pengalaman, dia backgroundnya sales, ini bagian keuangan, ini backgroundnya apa. Ditumpuk-tumpuk semua hard copy dan It's 20 kebayang nggak itu hours. kantor semakin lama semakin numpuk lamaran. Ini belum tentu kita butuh, ya kan? Tapi kita mau buang juga sayang. Siapa tahu nanti kita butuh. Jadi disimpan lah itu. Kebayang itu. Saya dulu mengalami itu di zaman tahun 90 itu kan belum ada online recruiters. Belum ada sistem atau aplikasi untuk apply lewat online. Nggak ada. Semuanya hard copy. Wah, di kantor saya dulu itu bisa semakin tambah. Setiap tahun sekali kita baru sortir. Kalau setahun sekali nggak ada movement baru kita sortir, kita shredding. Nggak boleh dibuang karena itu kan banyak rahasia orang ya. Jadi kita shredder. Dulu udah ada nih alat yang untuk menghancurkan kertas itu udah ada. Tetapi kadang-kadang alat shredder itu cuma satu di seluruh kantor. Jadi akhirnya banyaknya ya disobek-sobek manual. Kebayang kan kerjaan nyobek-nyobek kertas. Aduh, kerjaan yang sangat tidak strategis, yang sangat membosankan, tetapi harus dilakukan karena kita harus menjaga kerahasiaan orang. Kalau lamaran orang itu kita buang gitu aja ke tempat sampah, kalau dibaca orang disalahgunakan berbahaya, ya kan? Tidak mungkin juga kita bakar-bakar di kantor. Jadi akhirnya kita sobek-sobek
kita sobek-sobek, kita gunting-gunting lah pokoknya. Kalau kita nggak dapat mesin strider itu. Nah, itu zaman dulu. Ya, sekarang sudah nggak zaman lagi. Di perusahaan-perusahaan kecil pun sekarang mereka selalu online tuh aplikasi. Banyakan. Ya, mereka lewat sosial media, aplikasinya sudah pakai online, jadi pelamar masukin data-data semua di situ, sangat sangat sistematis. Jadi gampang waktu perusahaan akan mencari lulusan apa gitu, langsung di short keluar deh apa-apa semuanya pelamar di situ. Sangat gampang sekarang. Yang kedua sekarang transfer, how to deliver HR services adapting technology. Semuanya nih sekarang semuanya pakai teknologi di HR. Payroll dulu ya, payroll gaji orang tuh manual kan, pakai Excel, ngitungin pajaknya, banyak yang kadang-kadang karena formulanya salah, formula pajaknya salah juga, bayarnya salah lagi, overtime salah lagi gitu ya. Kalau sekarang sudah ada aplikasi yang begitu masukin angka gaji, anak berapa, ada istri, udah otomatis mengenerate laporan itu, berapa dia harus potong, ini netnya. In about 2 minutes atau 1 minute sudah jadi gitu. Selesai pakai online system. Itu yang untuk penggajian. Training. Training sekarang juga udah banyak training portal. Ya, ada perusahaan-perusahaan udah bikin online training portal yang dimana karyawan bisa memilih. Oh, saya minggu ini mau belajar ini deh, buka. Oh, bisa assess learning. Di situ ada kuisnya, ada tesnya. Hanya training-training tertentu sajalah yang mereka lakukan dengan face to face ya. Biasanya itu adalah training-training yang berhubungan dengan budaya perusahaan, atau kalau dia adalah member dari global company, ada program dari global company yang harus diakses ya itu. Ya, tetapi kalau untuk training-training yang generik, mereka biasanya masukin dalam training portal, karyawan bisa milih kapan mereka akan belajar, dan kemudian ada tesnya sendiri gitu. Kemudian juga banyak sekarang kalau dia group of company itu ada yang namanya shared service arrangement. Apa sih maksudnya shared service arrangement? Jadi umpamanya gini, ya, di tempat saya kalau kebetulan kemarin terakhir saya kan kerjain di Bayersdorf ya, group of company dari Jerman. Itu kan kita dibagi dalam beberapa region. Ada Asia Pasifik, Europe, European itu juga Eropa Timur dibagi lagi, kemudian Middle East, Amerika juga dibagi lagi. Nah, itu per region itu kita bagi namanya shared service. Jadi kalau umpamanya recruitment center itu di di apa di posnya yang kepalanya adalah HR dari Bayersdorf di Thailand. Kemudian untuk training and development yang menjadi lead-nya adalah di Indonesia, namanya gitu. Ya, tergantung mana dari subsidiaries mereka itu yang kuatnya di mana. Nah, jadi nggak perlu nih, pamer orang Indonesia perlu orang Thailand karena kebetulan Indonesia menjadi lead-nya training and development. Kemudian orang Thailand perlu ada training modul tentang A gitu. Mereka nggak perlu susah-susah bikin, ambil aja yang dari Indonesia. Bahkan fasilitatornya pun dari orang Indonesia. Bisa pakai online, bisa kita terbangkan orang itu datang ke Thailand. Tapi kita nggak perlu lagi dia satu dedicated di setiap perusahaan, di setiap subsidiary dia harus punya training manager sendiri, yang harus bikin manual sendiri, bikin ini sendiri, organisasi sendiri. Enggak. Kita share service. Kemudian ya banyak sekali. Jadi dari yang biasanya share service itu rekrutmen, training, sama talent, ngurusin talent. Ngurusin talent juga kalau punya global gitu, mereka akan saling sharing talent-talentnya gimana mau di-arrange seperti apa. Ya, itu namanya share service. IT itu sudah banyak yang di share service untuk masing-masing perusahaan. Nggak perlu satu orang, setiap perusahaan punya complete IT services dari A to Z gitu ya. Enggak. Jadi satu dedicated, oke, IT services-nya umpamanya orang di Filipina yang menjadi sentral, atau India biasanya yang terkenal itu ya. Nah, itu mereka akan menserve subsidiary yang lain. Kalau mau bikin ini bagaimana, mau bikin ini gimana gitu. Ya. Yang ketiga, corporate HR team within company, yang dimana assist top management in the top level issues. Jadi biasanya kalau di group of company, ya multinational company itu ada yang namanya corporate team HR. Dia itu yang membuat policy maker biasanya. Policy maker untuk semua subsidiary-nya. Implementasinya. Dia yang nanti akan mendisseminate
Kalau ada policy-policy yang baru, dia akan mengkomunikasikan ke semua anak-anak perusahaan di bawahnya, menanggapi apabila mereka ada kesulitan, pertanyaan, bagaimana implementasinya, ya. Dan itu juga mereka juga yang punya tugas untuk menjawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari manajemen atau top manajemen untuk isu-isu yang ada di setiap subsidiaries. Ada namanya corporate HR teams gitu, ya. Oke, kemudian ada juga beberapa perusahaan yang membuat sekarang embedded HR team dengan HR generalist known as relationship manager atau HR business partner. Nah itu tadi. HR business partner itu tumbuh kebutuhannya karena seorang manajer itu adalah HR manager di departemen mereka masing-masing. Anda bisa saja menjadi sales manager, Anda bisa saja jadi marketing manager, tetapi Anda tetap punya tanggung jawab untuk menerapkan policy-policy atau proses-proses HR di departemen Anda. Misalnya apa? Rekrutmen. Contoh banget yang paling gampang adalah rekrutmen. Kalau Anda perlu staff untuk sales team Anda, di tim Anda, umpamanya sales officer atau sales manager atau sales apa, whatever, itu Anda harus punya tanggung jawab untuk merekrut sendiri, untuk menginterview sendiri. Tidak cuma HR aja yang menginterview. Jadi yang idealnya, nanti kita akan bicara itu ya di sesi berikutnya. Idealnya setiap kali akan ada rekrutmen di departemen mana saja, itu minimal harus ada orang user dan orang HR. Minimal tuh 2 orang itu harus interview. Akan lebih bagus lagi dengan atasan user ikut menginterview. Nah itu kan role HR menginterview itu. Kalau seorang manajer sales tidak tahu bagaimana cara menginterview dia dengan baik, gimana dia mendapatkan karyawan yang baik, yang benar, ya. Oleh karena itu, recruitment skill itu harus dimiliki oleh semua manajer atau staff yang nanti terlibat dalam melakukan interview kepada karyawan, calon karyawan. Ya, jadi di dalam setiap departemen akan disebut desain namanya HR business partner. Jadi satu orang yang dedicated, dia akan membantu, kalau itu perusahaan besar biasanya akan punya HR business partner langsung ya, yang akan membantu manajer di departemen tersebut mengimplementasikan semua proses-proses HR-nya dari rekrutmen, from recruitment until firing, from recruiting until firing. Ya, itu namanya dengan HR business partner. Yang meyakinkan oke, si manajer sales itu udah punya skill untuk interview, dia sudah punya skill untuk melakukan coaching, dia sudah bisa punya skill untuk menghitung atau cara menghitung workload analisis, berapa orang yang diperlukan, itu kita tahu ya, semuanya ada di dalam HR business partner. Kemudian ada juga yang disebut sekarang itu Center of Expertise. Ini hampir sama dengan sales service arrangement, tapi kalau ini lebih kepada expertise. Jadi umpamanya seperti spesialis HR consulting within the company. Ya seperti tadi biasanya di group of company yang perusahaan besar gitu ya. Jadi Center of Expertise untuk IT ada di India. Center of Expertise untuk Learning and Development ada di Indonesia. Ini di sini gitu. Center of Expertise. Yaitu dia disesuaikan dengan expertise dari country mereka masing-masing. Ya, itu new approach dalam organizing HR department sekarang. Ya, new ways of how to organize HR. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu so far dari sini sampai materi ini, new approach to organize HR, teman-teman? Oke, kalau tidak kita lanjut. Saya nanya dulu, Ya boleh, mangga Pak Farid. kalau HR itu kan sebagian manpowernya menggunakan outsourcing ya Bu ya. Oke, ada ya Seberapa boleh. ya ada seberapa efektif sih Bu penggunaan outsourcing sendiri? Itu yang pertama. Oke, Yang kedua, kapan suatu perusahaan itu menggunakan outsourcing gitu Bu? oke, Seperti itu Bu. oke. Terima kasih. Very good questions. Dulu outsourcing itu hanya diperbolehkan kalau pekerjaan-pekerjaan yang bukan core. Maksudnya apa sih? Jadi perusahaan-perusahaan yang kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang bukan core itu umpamanya dia itu bank. Umpamanya bank.
Bank pekerjaan yang tidak core itu apa? Ya udah pasti Sama service. satpam, cleaning service, satpam, ya itu yang nggak core kan. Tetapi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, makanya waktu itu pernah banyak komplain, banyak demonstrasi, diperbolehkan core pun dengan outsourcing. Outsourcing itu apa sih? Outsourcing itu adalah alih daya. Jadi ada satu perusahaan yang menyediakan tenaga kerja. Jadi posisi atau ketenaga kerjaan orang tersebut ada di bawah perusahaan tersebut, bukan di bawah si prinsipal gitu. Jadi dia yang ngurusin gajinya, yang ngurusin cutinya, itu perusahaan outsourcing ini. Si perusahaan prinsipal hanya butuh, oke Pak, saya butuh customer service 5 orang, kriterianya ini 1, 2, 3, 4, 5. Tolong kirim kandidat. Jadi kayak headhunter gitu ya, kayak headhunter. Kalau headhunter tapi kan lepas ya. Kalau ini enggak. Dia ngurusin gaji dia, ngurusin overtime-nya, ngurusin semuanya THR-nya, BPJS-nya dia ngurusin semua nih. Perusahaan outsourcing ini. Kalau sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja diperbolehkan core, kerjaan-kerjaan core pun boleh di outsource-nya. Bahkan ada beberapa posisi manajer pun pakai outsourcing. Kenapa outsourcing diperbolehkan? Atau menjadi buat perusahaan lebih efektif, lebih gampang. Kenapa kira-kira? Buat perusahaan ya, kalau buat karyawan udah pasti nggak seneng ya. Karena berbeda kan. Kalau outsourcing itu kan job security-nya akan berbeda kan. Karena outsourcing itu pasti pakai kontrak. Dia bukan permanen karyawan ya. Dia masih pakai kontrak. Dan bisa diganti kapan aja kan. Kalau si prinsipal nggak suka nih. Kalau di outsourcing itu, Bapak ini eh, perlu customer service 5 orang. Kita udah interview 5 orang, oke, lebih lah. Kalau kita butuh 5, biasanya yang di interview bisa 10, bisa 15 gitu. Bagusnya 1/3, minimal 1/3 perbandingannya. Nah, dari 5 yang sudah diterima, ternyata ada satu yang setelah berapa minggu kita lihat dia nggak bagus. Kita langsung ngomong sama outsourcing company-nya, Pak, yang ini nggak, kita ganti, nggak bagus dia. Dia harus cari lagi, ganti lagi. Gitu. Nah itu yang pusing kan orang outsourcing. Tetapi ada fee-nya, udah pasti, ya kan? Tetapi kalau untuk perusahaan yang besar, fee itu akan bisa tercover, nggak masalah karena orangnya yang tadinya kalau dulunya belum ada outsourcing, karyawan dia sendiri yang ngurusin, nyariin, ganti, gonta-ganti itu, waktunya banyak yang habis. Lebih baik pekerjaan itu diberikan kepada outsourcing, si karyawan yang
dilakukan oleh manusia langsung. Bu, Ya, boleh tanya Bu. yes, Untuk yang boleh. membutuhkan personal touch itu kan lebih cenderung dicari karena punya perasaan ya manusia ya, Ya, personal touch. ya, Tapi sekarang kan juga perkembangan teknologi, betul. positioningnya manusia secara langsung itu udah mulai bukan dihilangkan tapi diefektifkan atau dipangkas. Ya, Contohnya misalkan sekarang seorang CS deh, customer service misalkan. ya, Sekarang sudah pakai AI dan AI itu bisa mengenerate jawaban ataupun betul. respon yang boleh dibilang mungkin masih belum sempurna tapi udah sangat natural. Ya, Nah, itu kan sudah ada, tapi dan mereka itu bisa membuat kondisi tertentu, misalkan memang di luar dari pattern yang ditentukan untuk dijawab oleh AI, baru nanti akan dialihkan ke manusia normal misalkan. Nah, ya, itu yang mungkin kondisinya tren kedepannya akan seperti itu dan posisi manusia, peran serta manusia real itu akan semakin menipis, yaitu efisiensi juga sih. Karena betul, saya juga betul. melihat bahwa kondisi itu udah sekarang udah sangat-sangat masif bahkan ya. Jadi Ya, ada satu titik nanti memang peran manusia itu akan sangat kecil dalam sebuah proses bisnis. Ini yang ya, saya lihat sih Bu, karena yaitu Bu, respon sekarang juga sudah pakai AI. Bahkan kalau di ya, banyak negara maju kita mau check in apa namanya hotel misalkan sudah mulai ada yang self check in, bahkan ya, sudah ada apa namanya ininya apa kuncinya ada di sini, tinggal datang ambil nanti tinggal masuk keluar ya, juga tinggal. Nah, ya, ini semua ya. nanti nggak tahu deh apakah bisa 100% akan di replace, tapi di belakang tetap ada manusia, tapi peran manusia itu akan sangat kecil sih menurut saya sih Bu nanti. Ya, memang iya Pak, betul sekali. Peran manusianya banyak yang akan di
terus masih perlu bank print out gitu nggak? Nggak perlu juga kan? Juga online juga bisa kan? Online, Bu. Iya kan, E-statement itu. statementnya juga statement. Oke, jam Oke, Bu. 20.45 ya. 20.45 ya teman-teman ya. Baik, Bu. Oke.